Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel D4 Project yang fokusnya adalah memberikan beberapa tutorial tentang seputar dunia perkuliahan dan beberapa pengetahuan lainnya. Tentu channel ini dibentuk sebagai ajang untuk sama-sama belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bagaimana sih cara membuat akun Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, mungkin teman-teman sering melihat ataupun sering mencari referensi di Google Scholar. Nah, Google Scholar ini merupakan salah satu platform besutan perusahaan raksasa yaitu Google yang fokusnya adalah untuk mencari referensi berdasarkan sumber-sumber terpercaya untuk para akademisi. Nah, Google Scholar ini fokus untuk menyediakan referensi baik jurnal ataupun buku yang lingkupnya bukan hanya di Indonesia saja, tetapi lingkupnya dunia dan isinya juga dari berbagai disiplin ilmu. Nah, apa perbedaannya mesin pencarian Google biasa dengan mesin pencarian Google Scholar atau Google Cendekia? Kalau Google secara umum, kita hanya dapat menemukan referensi yang sifatnya sangat luas dan umum. Maka dari itu, salah satu kelemahannya juga kita tidak dapat mengetahui tingkat kevalidan sumber yang kita ambil tersebut. Ini berbeda dengan Google Scholar atau Google Cendekia. Kalau Google Cendekia memang fokus untuk memberikan referensi rujukan-rujukan berdasarkan jurnal-jurnal terpercaya. Maka tingkat kevalidannya juga sudah teruji. Maka tidak heran jika teman-teman mendapatkan tugas ataupun apapun, beberapa menyarankan untuk mencari sumber dari Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, pertanyaannya, bisakah kita sebagai akademisi, mahasiswa, ataupun guru, ataupun dosen membuat akun Google Scholar? Tentu bisa, karena salah satu fitur yang disediakan Google Scholar adalah kita bisa membuat akun Google Scholar. Isinya apa? Ya, isinya adalah kumpulan-kumpulan naskah, artikel, buku milik kita yang telah dipublikasikan dan terindeks oleh Google Scholar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat akun Google Scholar. Nah, langkah pertama dalam pembuatan akun Google Scholar tersebut, yang pertama adalah pastikan komputer Anda terkoneksi dengan internet. Setelah itu, buka peramban Google, mau Google Chrome ataupun Mozilla, terserah. Klikkan. Setelah masuk, ketikkan Scholar atau Google Scholar. Kita pilih yang paling atas, Google Scholar. Nah, setelah masuk ke laman Google Scholar atau Google Cendekia, silahkan masuk ke akun Gmail kita terlebih dahulu. Kita masuk, ini sebelah kanan. Pilih akun, kemudian masukkan password Anda. Klik berikutnya. Nah, setelah masuk, maka langkah selanjutnya kita buat profil saya. Bukti bahwasanya kita sudah masuk ke akun mana, di sebelah kanan ini ada foto profil akun kita. Oke, kita pilih profil saya. Karena kita memang belum pernah membuat dengan akun ini, maka silahkan buat nama. Saya contohkan. Afiliasi. Afiliasi ini adalah tempat kerja teman-teman. Boleh kampus, sekolah, ataupun yang lainnya. Kalau mahasiswa ya boleh dituliskan mahasiswa kampus mana. Kemudian email, silahkan tuliskan.
Bidang minatnya tentang apa? Silahkan. Kemudian halaman ini opsional, boleh diisi atau tidak. Setelah itu klik berikutnya. Oke, di sini tertulis bahwasanya gunakan alamat email di institusi Anda, misalkan. Nah, ini maksudnya apa? Ketika Anda misalkan kerja di IAIN Melambo, maka email yang digunakan diupayakan berafiliasi IAIN Melambo. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Email yang diverifikasi oleh kampus. .ac.id. Email ini bisa didapat dari tempat kerja teman-teman masing-masing atau tempat kuliah. Oke, masuk. Nah, setelah masuk ke laman seperti ini, maka silahkan pilih artikel yang memang teman-teman telah miliki. Nah, misalkan sebelum membuat akun, teman-teman sudah pernah membuat artikel dan pernah dipublikasi di jurnal, di salah satu jurnal misalkan. Silahkan Anda pilih di sini. Biasanya ini akan terindeks otomatis berdasarkan nama ataupun email yang Anda gunakan. Nah, karena email yang saya gunakan, saya pernah menulis ini, yang pertama ini, kemudian ini juga. Jadi silahkan diklik mana artikel yang memang pernah Anda tulis. Ini. Oke, ini 2. Setelah dipilih seperti ini, maka klik next ini. Oke, kemudian ini ada pengaturan singkat. Pengaturan singkat ini silahkan dipilih. Google Scholar secara otomatis mengumumkan artikel Anda yang terapkan update otomatis. Ini berfungsi apa? Ketika nanti teman-teman membuat sebuah artikel dan dipublikasi dalam jurnal, jurnal itu menggunakan email yang teman-teman gunakan ini, maka dia akan terupdate secara otomatis di dalam profil. Tuh, maka pilih yang terapkan update secara otomatis. Kemudian profil ini jadikan sebagai profil saya untuk umum. Jadi ketika ini di checklist, maka profil teman-teman akan mudah untuk dicari orang lain dan dapat ditemukan. Kalau ini di unchecklist, teman-teman, akun teman-teman tidak bisa dicari orang-orang. Kita checklist, kemudian kita pilih selesai. Cara akun kita sudah jadi. Ini adalah beberapa artikel yang pernah kita tulis. Tapi perlu diperhatikan di dalam artikel yang kita centang tadi, perhatikan lagi ada beberapa mungkin yang memang itu bukan artikel kita. Kenapa kok bukan artikel kita masuk ke dalam profil kita? Karena terkadang nama kita sama. Nama kita sama dengan nama orang lain, maka perlu diperhatikan lagi. Misalkan ini saya contohkan yang bukan punya saya, ini bukan. Kemudian ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini juga bukan, bukan. Ini iya, ini bukan. Bukan, bukan. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Nah, contoh ini saja. Sudah, baru kita hapus. Karena itu bukan punya kita. Silakan kalau mau gaya-gayaan untuk ditambahkan di situ silakan, tapi tentu tidak etis untuk sebagai seorang akademisi. Oke, sudah selesai akun kita. Kemudian biar lebih keren, maka ya dikasih foto profil lah. Kita klik icon di sini, silahkan tambahkan misalkan ini. Maka foto berhasil diperbarui. Oke, sudah. Apalagi kira-kira yang mau ditambahkan? Di sebelah kanan di sini ada pengarang bersama. Maksudnya pengarang bersama ini apa?
Nah, penjelasan lebih rinci tentang pengarang bersama akan kita sampaikan di video berikutnya, berbarengan dengan bagaimana cara kita menambahkan artikel milik kita yang belum muncul di profil ini. Oke, jangan kemana-mana, silahkan next di video berikutnya. Terima kasih.